Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hakiki, mahasiswa STI Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan sistem hukum? Sistem diartikan sebagai jenis satuan yang dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara mekanik, fungsional yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai sebagai seperangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan ada sanksi bila melanggarnya. Dengan demikian, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum mempunyai 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur pertama yaitu struktur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Struktur hukum adalah institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, serta pengadilan tingkat kasasi, jumlah hakim, dan integrated justice system. Selain itu juga dikenal dengan adanya peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan pajak. Berikutnya substansi hukum. Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi yang melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda. Seseorang yang membeli barang kemudian harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Di Indonesia sendiri dikenal adanya hukum material, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, serta hukum administrasi, dan hukum formil, yaitu hukum secara perdata, hukum acara pidana, serta hukum acara lainnya. Unsur terakhir yaitu budaya hukum. Budaya hukum atau legal culture merupakan sikap dan nilai-nilai yang saling terkait dengan tingkah laku bersama dan berhubungan langsung dengan hukum serta lembaga-lembaga negara. Tentang macam-macam sistem hukum dunia. Sistem hukum pertama yaitu sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system. Berikut beberapa poin penting dari sistem hukum ini, yaitu berkembang di negara-negara Eropa, civil law atau hukum Romawi. Dikatakan hukum Romawi karena sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintah Kaisar Yustianus abad ke-5. Kodifikasi hukum itu merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustianus yang disebut Corpus Juris Civilis, hukum terkodifikasi. Corpus Juris Civilis dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Asia, termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Artinya adalah menurut
sistem ini setiap hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Sistem hukum kedua yaitu sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis, sebagaimana dikenal dalam Civil Law System. Menurut Common Law System, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Unwritten Law, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara Common Law System dan Civil Law System terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam Common Law System sumber utamanya adalah putusan hakim atau judgment law, sedangkan dalam Civil Law System sumber hukumnya merupakan perundang-undangan. Beberapa negara yang menganut sistem hukum Common Law atau Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lain. Sistem hukum ketiga yaitu sistem hukum adat. Sistem hukum adat hanya ada dalam kehidupan sosial di Indonesia. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Belanda, adatrecht, dipopulerkan oleh seorang profesor bernama Snoek Horgornj. Hukum adat adalah hukum yang hanya berlaku di Indonesia dan sumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Pada sistem hukum adat tidak tertulis dan dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan norma yang ada di masyarakat. Sistem yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam dianut oleh masyarakat Arab, berkembang di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual dan berkelompok. Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan adalah sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan sunnah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, usul fikih, ulumul hadis, melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih. Dari berbagai sistem hukum dunia tersebut, Indonesia menggunakan 3 sistem hukum, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, atau Civil Law, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Alhamdulillah, demikian telah dijelaskan tentang materi sistem hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.